Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor consumer. Yang pertama ada ICBP, kedua INDF, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, dan ketujuh ULTJ. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada ICBP yang hari ini ditutup di harga 9.250, naik 0,54%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ICBP hari ini juga dapat tarikan maut ya dari bawah dari 9.000 ya ditarik ke 9.250. Lumayan 2,5%, 2% ya. Apakah ini pertanda untuk reversal? Sepertinya pertanda sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan arah atau reversal, tapi masih bisa koreksi ke, ini saya tarik dulu garis ya, 8.800. Potensi masih bisa ke situ ICBP karena itu ada gap ya saat penurunan, dan kemungkinan ICBP akan retest dulu garis downtrend lainnya ini ya di daerah 8.800 sampai 8.770 ya. Ke daerah situ masih berpotensi, dan juga itu neckline rounding bottom ya, ini rounding bottomnya di neckline. Bisa juga dia membentuk nanti cup and handle, dia pelan-pelan koreksi sampai bawah, ini baru mantul ke atas. Bisa seperti itu ya, strateginya seperti ini bisa gerakannya. Ini dia false breakout, bisa seperti itu, dia turun dulu baru dia moncong lagi ke atas menguji EMA 200 nya ini di daerah 9.600. Dan terlihat juga apakah ini terkonfirmasi membentuk triple bottom ya, konfirmasinya di 10.600, cukup jauh juga ya konfirmasi untuk triple bottom. Tapi kalau itu tercapai dan confirm breakout, kita targetkan arahnya sampai 13.000, bahkan bisa all time high untuk ICBP. Apakah bisa di tahun ini? Mungkin aja ya kalau kita hitung dari bawah ke atas ya. April 2019 waktu itu, Oktober ya, 6 bulan dia bisa sampai atas. Itu kondisi market mungkin lagi bullish. Sekarang market kan kurang bagus, dan ya bisa ICBP ke sana asalkan ISG ke 7.000 sampai 7.200, bisa ke 12.000 tahun ini. Tapi target saya terdekatnya aja dulu ya, 10.600 tahun ini kemungkinan masih bisa untuk dicapai oleh ICBP. Jadi seperti itu untuk ICBP yang sabar kemarin beli dan terus nyicil di area-area support ya, di dua support misalnya beli, ada yang di 10.600, kemarin beli lagi di 9.600, kemudian beli lagi di support 8.800 ya, harganya sekarang berarti udah mendekati, walaupun mungkin ada yang belinya sedikit-sedikit ya, pokoknya bisa turun lah dari harga beli. Misalnya beli di pucuk 10.600 ya, paling sudah di harga bisa di 9.000, di 9.700 ya. Jadi udah dekat nih. Jadi seperti itu untuk ICBP ya, potensinya masih bisa ke atas, cuman akan ada koreksi. Harusnya lebih bagus dulu menutup gap ya. Karena gap 8.800 ini sebaiknya ditutup biar lebih aman naiknya untuk ICBP. Seperti itu aja untuk ICBP. ICBP trennya mulai minornya uptrend karena mematahkan downtrend minornya ini ya, minor kembali uptrend. Seperti itu untuk ICBP. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada INDF yang di hari ini ditutup di harga 6.725, naik 0,74%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INDF ya biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF juga dapat tarikan dari bawah ke atas ya, dan juga INDF sudah breakout trend line. Downtrendnya ini sudah 2 candle, harusnya ini bisa konfirmasi apakah bisa lanjut atau koreksi dulu. Kalau saya lebih baik dia koreksi dulu, retest lagi sekali lagi 6.500 sampai 6.600 ini. Kalau mampu kembali ke atas,
peluang bagus, arah terdekat menguji 6.890 sampai 6.700 ini kalau yang in breakout, dan berpotensi juga membuat rounding bottom lagi ya. Rounding bottomnya udah satu di bawah, ini juga bisa rounding bottom nanti. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi bisa aja dia koreksi dulu baru naik ya. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya udah tinggi. Ya kalau mau nyicil boleh dicicil harga sekarang. Takut siapa tahu dia naik lebih tinggi dulu ya bisa ikut. Tapi kalau dia koreksi beli lagi di daerah 6.500 sampai 6.600 ini. Kalaupun dia harus turun menguji 6.400 juga bisa. Tapi harusnya support 6.400 ini akan kuat mempertahankan harga INDF ya. Maksimal penurunan INDF sekarang sepertinya akan ke 6.400 aja lagi ya. Juga ya ini bisa dikatakan dia sudah membentuk lower high atau swing low-nya di 6.030. Ini kan tercapai nih. Shadow-nya ini double bottom-nya. Kita hapus saja dulu ya. Ini terlihat ya. Ini udah dia membentuk lower high atau swing low-nya yang baru. Jadi arahnya terdekat ke 6.880 mungkin bisa aja kalau besok ISG bagus atau di hari Jumat potensi NDF ke resistennya 6.890 sampai 6.900 uji itu. Kalau gagal bertahan di atas baru INDF koreksi menguji trendline dan trend ini, bahkan ya bisa ke 6.500 sampai 6.400 ya penurunannya. Ya, seperti itu aja untuk INDF. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada UNVR yang hari ini ditutup di harga 6.575 terkoreksi 2,59%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNVR malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNVR karena gagal breakout 6.800 ya, hari kemarin dia sempat menyentuh aja 6.800, kemudian dia hari ini koreksi. Arahnya ya akan menguji support trendline uptrendnya ini di 6.460 sampai 6.400. Dia kembali ke bawah dan juga bisa jadi UNVR akan sideways dulu. Supportnya 6.400, resistennya 6.800. Jadi ada 800 poin. Oh, jadi ada 400 poin. Kalau di harga 6.500 ya masih ada potensi profit sekitar 7 sampai 8%. Ya, lumayan lah. Beli dekat support aja, buy on support, buy on weakness. Di 5% aja ya ternyata. Ya lumayan lah ya. Untuk swing trade 3 sampai 8 hari dapat ya cukup besar di 6%. Siapa yang ngasih? Di 5% ya. Jadi seperti itu untuk UNVR, wait and see aja dulu. Tunggu di daerah supportnya 6.400. Ya, seperti itu untuk UNVR. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada HMSP yang di hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 3,5% ke harga 1.375. Akhirnya HMSP breakdown dari 1.400. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP hari ini kembali breakdown. Jadi apakah ini confirm breakdown? Kalau dilihat dari teknikal ya masih bisa naik HMSP. Kalaupun lanjut turun ya bisa menutup gap karena ada gap HMSP saat naik di tanggal 2 Maret ya. Ada gap kecil ini di 1.335. Jadi bisa ke arah situ. Kalau ditarik downside-nya sekitar 2,5% lagi ya. Ya bisa lah. Dan bisa juga dia membentuk triple bottom. Ini kan double bottom. Bisa juga dia membentuk triple bottom atau di hari Jumat dia kembali ke 1.400 juga bisa. Jadi yang sudah dari harga atas harusnya profit taking ya. Apalagi beli yang dari 1.335 ini. Kemarin saya infokan juga itu beli dari 1.435 kalau nggak salah ya. Nah di daerah sini udah 7%, harusnya 5% atau di 4% ini udah profit taking kalau candle merah seperti ini ya. Yang seperti saya bilang, kalau candle merah setelah dia rebound tinggi terus membuat candle merah breakdown, resisten yang jadi supportnya ya profit taking, nggak usah mikir besok lain lagi. Nanti kalau besok dia ternyata breakout lagi baru buy on breakout. Lebih bagus seperti itu daripada kita menahan profit berharap besok mantul ternyata besoknya koreksi lagi. Ya bisa seperti ini yang waktu itu beli di 1.435 sekarang udah malah
kembali floating loss di sekitaran 4%. Ya, sudah rugi waktu, rugi uang lagi walaupun belum terrealisasi. Jadi seperti itu ya. Jadi kembali saya bilang, sekarang risk rewardnya memang 1:1 itu udah ideal, dan harus pasang trailing stop kalau sudah menyentuh 1:1 risk rewardnya, biar aman profit. Karena terlihat juga ISG seperti yang saya bilang juga, dan terlihat juga ISG kan setelah gagal bertahan di 1300 ke atas, dia kembali ke bawah ke 6200. Jadi ya profit taking ini kesempatan beli, tapi belum, tunggu satu besok atau lusa ya. Lihat pergerakan market, kalau sudah mulai ada tanda perlawanan, buy on weakness atau buy on support, lebih bagus hold aja sampai mencapai titik resisten pertama, ya pasang trailing stop atau take profit. Jadi seperti itu aja untuk AMSP. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada GGRM yang di hari ini ditutup di harga 35.825, terkoreksi 2,58%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM ya terlihat dia membentuk candle anomali ya, hammer terbalik, dan dia kembali membuat low atau harga low terbarunya di 35.825. Jadi perlu hati-hati untuk GGRM. Bisa aja GGRM bisa mengarah ke bawah lagi ya ke 34.000 bisa ya, karena dia sudah membentuk low barunya ya. Low sebelumnya ada di 36.200-an supportnya, dan sekarang ada di 35.000. Kemarinnya ada di 36.200, sekarang ada di 35.800. Jadi kalau besok atau lusa nggak mampu kembali ke EMA 20-nya ini, tutup di atasnya minimal di 37.000, ya bisa ada berpotensi GGRM melanjutkan penurunan ya ke 34.000 ya targetnya. Ya, tapi semoga lah minggu depan GGRM bisa kembali lagi minimal di 37.500, kembali ke atas ini. Ya, seperti itu aja untuk GGRM. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Mayor yang di hari ini ditutup naik 2,63% ke harga 2.730. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang Mayor lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor setelah kemarin breakdown 2.700, hari ini dia kembali lagi ke atas. Dan juga ini terlihat ya, Mayor ini mau bisa uptrend lagi setelah sideways. Jadi kuncinya Mayor ini kalau mau naik lebih tinggi 2.800 ini harus di breakout. Dan juga terlihat moving average EMA, dan terlihat juga nih EMA 20 sudah mengarah ke atas. Ya, sedikit lagi akan memotong EMA 60 ya. Kalau EMA 20 ini memotong EMA 60 ya bisa dikatakan uptrend. Apalagi kalau candlenya udah di atas 2.800 ya cukup mudah ke 2.900 sampai 3.000. Dan target selanjutnya kalau dilihat histori sebelumnya ya bisa sampai 3.237. Kalau ditarik upside-nya sekarang lumayan 18% ya, bisa lah mungkin 1 sampai 2 bulan ke depan untuk Mayor. Ya, seperti itu aja untuk Mayor. Yang mau spekulasi buy ya disesuaikan ya, cut loss saja kalau turun dari low-nya hari ini. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada ULTJ yang di hari ini ditutup di harga 1.535 sama harga penutupan pada hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ULTJ didistribusi ya, ini nilai merahnya lebih besar daripada nilai yang hijau. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ULTJ ini cukup menarik ULTJ karena indikator MACD sudah membentuk golden cross dan mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Juga hari ini ULTJ coba koreksi tapi volume kecil, jadi memang tekanan untuk dibawa ke bawah nggak ada. Dan juga ULTJ sudah mematahkan trendline ascending triangle apa descending nih ya. Jadi ya harusnya ini pelan-pelan ULTJ bisa ke atas target saya 1.600. Cut loss saja kalau dia turun dari low-nya di 1.500. Jadi cut loss kalau turun dari bawah 1.500 ya. Targetnya 1.600. Ya, seperti itu aja untuk ULTJ. Cukup bagus kalau Bapak Ibu yang mau. Ya, ini tipe saham defensif. Ya cocok yang sibuk kerja nggak bisa memantau market dan juga pergerakannya nggak terlalu volatile
dan pelan. Ya, seperti itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, mau konsultasi portofolio, mau beli saham, bingung cara membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya infokan saham-saham yang berpotensi untuk profit, dan juga Bapak Ibu akan mendapatkan trading plan-nya dan juga chart arah ke depannya. Juga Bapak Ibu bisa tanya kalau punya saham-saham pilihan yang mau dibeli, apakah bisa dibeli. Bapak Ibu bisa join aja trading bersama Borneo Trader. Untuk info selanjutnya klik link yang ada di deskripsi chat admin atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, nanti akan diinfokan di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.